Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, mari kita menyambut rombongan imam dan para petugas liturgi dengan puji syukur 445. Hai, angkatlah kepalamu, gapura nan megah, sambutlah Raja mulia di dalam kotamu. Siapa Raja mulia? Tuhanmu yang kekal, Dialah Tuhan yang megah, perkasa dan teguh. Dialah Tuhan yang megah, perkasa dan teguh. Hai, angkatlah kepalamu, gapura abadi, sambutlah Raja mulia di dalam kotamu. Sang Raja itu siapakah? Siapa Raja mulia? Dialah Tuhan semesta yang maha mulia. Dialah Tuhan semesta yang maha mulia. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini bersama dengan seluruh gereja semesta, kita memasuki Minggu Advent yang keempat. Lilin-lilin pada Corona Advent telah dinyalakan semua. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan. Dan perayaan hari ini akan sungguh bermakna ketika kita dalam beberapa minggu terakhir ini menggerakkan seluruh diri kita, hati dan pikiran kita menyambut kedatangan Tuhan. Dan ketika kita sungguh mampu menyambut kedatangan Tuhan dalam seluruh persiapan kita, maka saya kira apa yang sebentar lagi kita rayakan sungguh akan mendatangkan sukacita yang berlimpah. Sang Juru Selamat akan segera hadir dalam kehidupan kita, memberikan jaminan keselamatannya kepada kita semua. Maka mari di awal perayaan Ekaristi ini, kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan, kita memeriksa batin kita, supaya kita layak dan pantas merayakan misteri iman penyelamatan kita ini. Kita doakan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria,
kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semogalah Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Dalam perayaan Ekaristi ini, mari kita memohon keselamatan arwah saudara-saudari kita yang memohonkan doa-doa kita, khususnya almarhum Nyoman, Bapak Kristianus Goan, Mama Maria Sitenenong, Anik Maria Yufani, Nenek Teresia Emi, Kakek Bernardus Jaeng, Selviana Don Joko, Soni Haryanto, Nikolaus Dias, Sylvester Telu Dias, Oma Katerina Dias, Opa Paul Jawa, dan semua keluarga besar Oce, Lina Dias dimanapun berada. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah mengutus Putramu sebagai terang yang menghalau kegelapan dosa kami. Ia datang ke dunia bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan kami. Maka kami mohon, bukalah hati kami untuk melihat terang Putramu itu, sehingga kami dapat berjalan di jalan yang benar. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab kedua Samuel. Pada waktu itu, ketika Raja Daud telah menetap di rumahnya sendiri dan Tuhan telah menganugerahkan kepadanya keamanan terhadap semua musuh di sekelilingnya, berkatalah Daud kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di dalam sebuah kemah saja." Lalu berkatalah Nabi Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang terkandung dalam hatimu, sebab Tuhan menyertai dikau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan, "Pergilah dan katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah untuk kudiami? Akulah yang mengambil engkau dari padang rumput
ketika engkau masih menggembalakan kambing domba. Engkau kuambil untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan semua musuh dari hadapanmu. Aku membuat besar namamu, seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga umatku itu dapat diam di tempatnya sendiri, dengan tidak lagi dikejutkan ataupun ditindas oleh orang-orang lalim seperti dulu, yaitu sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku mengaruniakan kepadamu keamanan terhadap semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, yaitu anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Aku akan menjadi bapanya, dan dia akan menjadi putraku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku hendak menyanyikan kasih setiamu ya Tuhan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setiamu ya Tuhan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Aku hendak menyanyikan kasih setiamu ya Tuhan selama-lamanya. Engkau berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Ku. Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya, dan membangun tatahmu turun-temurun. Aku hendak menyanyikan kasih setiamu ya Tuhan selama-lamanya. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapa-Kulah Engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Untuk selama-lamanya aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia, dan perjanjianku dengannya akan kupegang teguh. Aku hendak menyanyikan kasih setiamu ya Tuhan selama-lamanya.
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, Allah berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumaklumkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, yang isinya ialah pernyataan rahasia yang berabad-abad lamanya tersembunyi, tetapi kini dinyatakan, yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat itu, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Oleh Yesus Kristus. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan ke-6 Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Putra Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana caranya padahal aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang engkau lahirkan itu akan disebut kudus, Putra Allah. Sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu."
Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, saya tidak tahu apakah yang terjadi di dalam pikiran dan hati kita ketika pada hari ini kita boleh datang di gereja lalu melihat Corona Advent sudah bernyala semuanya, dan bahkan hari ini sangat khusus dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pagi kita merayakan Minggu Advent yang keempat, lalu nanti malam kita akan merayakan malam Vigili kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Seperti apa rasanya masing-masing kita bisa memberikan gambaran itu di dalam pikiran dan hati kita. Dan secara pribadi saya merasakan bahwa hari ini selain membutuhkan waktu dan juga persiapan yang ekstra untuk persiapan fisik merayakan Natal, saya kira juga jauh di kedalaman hati saya merasakan damai yang sangat luar biasa. Karena apa? Dalam minggu ini saya melayani beberapa kali sakramen tobat, terutama kita juga di sini, dan menurut kesaksian bahwa sakramen tobat yang dilaksanakan di Paroki Andalas ini terbanyak mengikuti sakramen tobat. Bahkan ada yang unik, datang kepada saya untuk mengaku dosa tetapi ujung-ujungnya malah curhat. Ada yang belum tahu ternyata untuk mengaku dosa itu seperti apa. Datang, duduk, lalu cerita masalah hidupnya. Saya sebagai mencoba untuk menjadi pastor yang baik itu hanya mengangguk-anggukan kepala dan mencoba untuk meneguhkan dia. Tetapi bagaimanapun modelnya itu, saya kira semuanya digerakkan oleh hal yang sama, yakni kita semua sadar bahwa yang akan datang dalam hidup kita itu bukan orang biasa. Yang kita nantikan adalah Tuhan Yesus. Maka dibutuhkan ketelatenan kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Entah datang sungguh-sungguh mengaku dosa ataupun datang curhat, saya kira semuanya digerakkan oleh hal yang sama, yakni dia mau mempersiapkan dirinya menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Itu yang bisa kita syukuri bersama yang terjadi dalam 1 minggu terakhir ini. Lalu kemudian ketika kita merayakan Minggu Advent yang keempat ini, kita bisa melihat apa yang terjadi melalui bacaan Injil memperlihatkan kepada kita bagaimana malaikat Gabriel datang mengunjungi Maria, memberitahukan tentang anak yang akan dilahirkan oleh Maria. Dalam bacaan pertama kita melihat bagaimana Raja Daud itu ingin menyiapkan sebuah tempat bagi Allah untuk berdiam. Itu menarik saya kira untuk kita renungkan bersama-sama. Dan saya ingin membingkainya secara khusus melalui bacaan yang kedua yang kita dengarkan pada hari ini. Poin yang pertama untuk kita renungkan adalah bahwa ketika kita disadarkan dan melihat dalam pengalaman hidup kita, ketika kita menalar dengan pikiran dan merasakan melalui hati kita bahwa Allah itu memang adalah Allah yang bijaksana. Dia penuh hikmat. Dan dikatakan dalam bacaan kedua bahwa Allah itu berkenan untuk membuka hati setiap orang yang ingin hatinya itu dipenuhi kedatangan Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Kalau kita renungkan hal ini, berarti mungkin bisa saja kita berpikir
bahwa kalau Tuhan mau datang, berarti dia datang dengan kekuatan sendiri, lalu tidak dibutuhkan effort apa-apa dari kita masing-masing. Tetapi kalau kita melihat dengan sungguh-sungguh apa yang terjadi dalam bacaan Injil dan juga bacaan pertama, ternyata dibutuhkan juga kesiapan dan kemampuan hati dan pikiran kita melihat seperti apakah kita untuk mengerahkan diri kita menyambut apa yang diwahyukan oleh Allah itu di dalam hidup kita. Dan itu memang butuh waktu, memang butuh kepekaan hati dan pikiran kita, sehingga kita mampu untuk melihat apa yang perlu kita siapkan di dalam hidup kita. Kalau misalnya ada yang kebetulan mengaku dosa dengan saya itu menekankan satu hal yang sama, bahwa ketika Yesus hadir di dalam perayaan Natal yang kita rayakan, itu dia hadir di dalam diri kita, dan ini menjadi pengingat bagi kita bahwa Allah itu sudah hadir dalam kehidupan kita, dalam masa lalu kita, termasuk juga masa lalu yang kelam. Allah itu sudah ada di sana. Allah juga hadir pada saat ini dalam pergumulan-pergumulan hidup kita, dan dia akan menuntun membantu kita untuk keluar dari persoalan-persoalan hidup kita. Dan Tuhan akan tetap selalu ada dalam masa depan kita yang masih menjadi misteri bagi kita saat ini. Seperti apa tampaknya hidup kita di masa depan, Tuhan tetap akan selalu membantu kita, mengarahkan hidup kita, menolong kita. Dan bahkan ketika mungkin kita melakukan kekeliruan dalam kehidupan kita, dia akan menegur kita di kedalaman hati kita. Dibutuhkan saja bagi kita kepekaan hati dan pikiran. Mata hati kita harus lebih jernih melihat, dan telinga batin kita harus lebih jelas mendengar sapaan Allah dalam kehidupan kita. Kemudian hal yang kedua, apa yang akan kita rayakan nanti ternyata ini sudah dinubuatkan jauh sebelum kita hidup saat ini, jauh sebelum kelahiran Tuhan, berjuta-juta tahun yang lalu, bahwa nubuat kelahiran Tuhan itu sudah dinubuatkan bagi kita. Kalau seandainya kita membayangkan bahwa berita itu sudah bertahan berpuluh-puluh tahun sampai kemudian kelahiran Sang Mesias, berarti pesan yang disampaikan itu sangat berarti dan sangat penting bagi kehidupan manusia. Sangat berarti dan sangat penting bagi keberlangsungan hidup kita sebagai orang-orang beriman. Dan menarik apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa nubuat kedatangan Tuhan itu secara bergantian dilakukan oleh para nabi, bergantian. Bukan hanya satu dua nabi, tetapi banyak nabi. Tuhan menggunakan banyak nabi untuk mengetuk setiap orang yang menyadari bahwa Mesias itu akan datang. Saya kira ini juga menjadi hal menarik untuk kita renungkan bersama-sama dalam menyambut kedatangan Tuhan. Seringkali kita berpikir seperti yang dilakukan oleh Daud dalam bacaan pertama. Dia mengatakan, saya sudah tinggal di istana yang sangat megah, sementara tabut perjanjian itu hanya disemayamkan di tengah-tengah orang Israel di tempat yang sederhana. Baiklah, saya akan mendirikan tempat yang layak untuk Allah bersemayam di sana. Dan ketika ia mempunyai rencana itu, Tuhan bersabda kepada Nabi Nathan, masakan engkau mendirikan kemah untuk saya? Ini saya kira menjadi permenungan yang bisa kita bawa dalam kehidupan kita. Seringkali kita mau mengungkung Allah, mau mengurung Allah dalam pikiran manusia, tidak membuka kesempatan kepada Allah seperti apakah Allah yang ingin kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan kita.
Apakah yang harus kita laksanakan? Apakah yang harus kita buat? Apakah yang harus kita cita-citakan dalam kehidupan kita? Dan apakah yang akan kita impikan ketika nanti kita merayakan hari raya kelahiran Tuhan? Itu dikembalikan lagi kepada kita masing-masing. Jangan sampai kita hanya ingin memenuhi kebutuhan pribadi kita, ego kita, menempatkan Allah di sana tanpa memberikan kesempatan Allah berbicara di kedalaman hati kita masing-masing. Saya kira itu menjadi permenungan kita dalam masa persiapan kita menyambut kelahiran Tuhan dalam minggu Advent yang keempat ini. Semoga mata hati kita, telinga batin kita semakin jernih dan semakin mampu untuk mendengarkan suara Allah dan menggerakkan seluruh hidup kita terhadap apa yang kita cita-citakan sebagai orang-orang beriman. Semoga Tuhan membantu kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita meneguhkan kembali iman kepercayaan kita dengan mendoakan doa aku percaya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Kristus bersabda, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berkat belas kasih-Nya yang tak terbatas, ia akan mendengarkan doa-doa kita. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita. Umat menjawab, semoga putramu hidup di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Semoga putramu hidup di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Semoga gereja, umat Allah, terbuka untuk menerima kehendak Allah dengan hati yang sederhana dan bersedia untuk melayani, seperti telah diteladankan Santa Perawan Maria. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Semoga putramu hidup di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Semoga semua orang yang dengan jujur dan tulus hati mengikuti hati nurani mereka, menemukan Kristus sebagai pemenuhan harapan mereka. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Semoga putramu hidup di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Semoga Roh Kudus menuntun saudara-saudari kita yang aktif dalam gerakan karismatik kepada penghayatan iman yang lebih dalam dan lebih pribadi akan Kristus dan kepada pembaruan rohani gereja. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Semoga putramu hidup di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Semoga para orang yang sakit dan kesepian, para lanjut usia, dan semua orang yang menderita menyadari bahwa mereka amat dekat dengan Kristus. Semoga mereka menemukan hiburan dan kekuatan karena kehadirannya. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Semoga putramu hidup di tengah-tengah kami, ya Tuhan.
Semoga mereka yang demi keadilan dan perdamaian atau demi perawatan dan pelayanan bagi orang-orang lemah bertekun dalam karya mereka, terdorong oleh kesadaran bahwa pelayanan mereka membangun suatu kediaman bagi Allah di antara manusia. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Semoga Putra-Mu hidup di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Semoga kita semua yang hadir di sini membuang keangkuhan serta rasa puas diri dan mulai menyadari bahwa Allah datang kepada orang-orang yang yakin bahwa mereka membutuhkannya. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Semoga Putra-Mu hidup di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Mari kita menyerahkan saudara-saudari kita yang telah berpulang di hadapan Allah. Semoga Allah berkenan menganugerahkan belas kasihan dan kerahimannya. Dan saudara-saudari kita yang sudah menghadapnya boleh hidup dalam kebahagiaan abadi di surga. Dan juga boleh menjadi pendoa yang masih bagi keluarga yang masih bersiara di dunia ini. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Semoga Putra-Mu hidup di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Mari kita hening sejenak, kita menyampaikan doa permohonan pribadi kita di dalam hati. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Semoga Putra-Mu hidup di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Tuhan Allah bersama dengan Maria, kami tidak mencari macam-macam. Kami hanya mau menjadi hamba Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Puji syukur 377. Kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan, ingatan budi, kehendak hati, kami serahkan padamu Tuhan. Buah karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua, dalam karsa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu jua, bagi Tuhan kami persembahkan.
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan yang kami haturkan kepadamu sebagai ungkapan syukur kami atas pemenuhan janji keselamatanmu yang akan segera terlaksana dalam diri Yesus Kristus Putramu. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung bunda perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan,
sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Puji syukur 450. Maria, kau penuh berkat, terpilih oleh Allahmu, mendapat tugas yang berat, menjadi ibu penebus. Kau melebihi kaummu, perihal tugas dan rahmat. Engkau mengikut putramu di jalan salib yang berat. Sekarang kau teladanku di dalam ketaatanmu, bersama gereja putramu kepada Tuhan Allahmu. Doakan umat putramu di dalam perjalanannya, semoga imannya teguh menuju kerajaannya. Seorang perawan akan mengandung dan melahirkan, anaknya akan diberi nama Emmanuel, yang berarti Allah beserta kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, dengarkanlah doa-doa kami dan akhirilah kegelapan yang membelenggu kami. Jadikanlah kiranya dunia ini tempat kediaman-Mu yang layak, demi semua saja yang mengharapkan keselamatan dari sabda-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pengumuman gereja Sabtu dan Minggu 23 dan 24 Desember 2023. Kolekte gereja Sabtu dan Minggu 16 dan 17 Desember 2023 sebesar Rp20.350.000. Kolekte pembangunan Rp13.680.000. Sumbangan dari misa syukur lansia sebesar Rp1.533.000. Sumbangan dari HW sebesar Rp2 juta. Sumbangan dari keluarga Johan Ham Rp750.000. Kolekte duka dan perkawinan Desember sebesar Rp3.364.000. Kolekte tahbisan uskup sebesar Rp6.110.000. Aksi Advent Minggu ketiga sebesar Rp11.914.000. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Dionisius Gala dan Catherine Ingeraya
Pengumuman ketiga. Wang Cheng dan Stefani Bernadette Reski Wijaya. Pengumuman kedua. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Kristus Raja Andalas. Misa malam Natal diadakan pada hari Minggu 24 Desember 2023 jam setengah 7 malam. Misa Hari Raya Natal diadakan 3 kali pada hari Senin 25 Desember 2023. Misa pertama jam 7 pagi, misa kedua jam 9 pagi, dan misa ketiga jam 5 sore. Info selengkapnya dapat dilihat di papan pengumuman. Dalam rangka pentahbisan Monsinyur Franciscus Nipa sebagai Uskup Agung Koadjutor Keuskupan Agung Makassar, maka panitia memohon kesediaan keluarga atau pasutri untuk berpartisipasi minimal 5 keluarga yang akan menjadi host atau tuan rumah yang akan memberikan pelayanan kepada 1 orang uskup administrator, 1 orang uskup, administrator diosesan atau utusan uskup, dan memiliki kendaraan transportasi mobil dan driver demi kelancaran mobilitas Bapak Uskup. Untuk informasi serangkaian kegiatan serta tugas masing-masing dapat menghubungi Meilani Tanko Putra dengan nomor HP 0813 4250 7863 atau ke Pastor Paroki. Atas nama sekami Paroki Kristus Raja Andalas Makassar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pastor Paroki Agustinus Kalepe dan Pastor Nando, Dewan Pastoral Paroki Andalas, kepada semua donatur sekami dan para orang tua, serta seluruh dukungan umat baik dalam sumbangan maupun doa, sehingga acara Natal sekami dapat terlaksana dengan baik. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua dan sekami Paroki Kristus Raja Andalas semakin berkembang sesuai harapan. Umat kembali dihimbau untuk menggunakan masker saat mengikuti misa. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara terkasih, saya tambah masih ada beberapa pengumuman. Yang pertama sehubungan dengan sumbangan Natal pada tahun ini, tahun 2023. Pada tanggal 30 November 2023, NN 1.500.000. Pada tanggal 10 ada 4 dari keluarga Bapak Yohanes dan Ibu Since dari Senjai 1 juta, keluarga almarhum Rusia Vince Tambuna 2 juta, keluarga Mary dan Halim 5 juta, dan NN 1 juta. Pada tanggal 11 dari Pak Joni Candiani dan Shirley 1 juta, Pak Kokteng 3 juta. Pada tanggal 12 dari keluarga Herman Meloa 3 juta. 14 Desember dari keluarga Tony dan Wit 5 juta dikirim lewat PGPM. Kemudian 16 Desember NN 2 juta, 17 Desember 3 juta, dan keluarga Albert Ricci 1 juta. Tanggal 19 Desember Yosafat Gosal 2 juta, 19 Desember NN 5 juta, kemudian tanggal 20 Ing Meyong 1.500.000, tanggal 23 Luciana atau Oi Kiem Jeff 2.200.000, dan tanggal 23 kemarin ya ada 2 itu, lalu William Winaldi 1 juta. Kami sengaja menyampaikan hal ini, siapa tahu ada yang memberikan donasi bunga Natal pada tahun ini, namanya juga manusia, mungkin kami yang lupa. Mari konfirmasi langsung ke Pastor Paroki, karena semuanya langsung ke Pastor Paroki, makanya saya langsung mengumumkan supaya kita tahu, dan semua ini sudah menjadi habis dibagi kepada mereka yang sungguh sangat membutuhkan. Ada 250 kakak
dengan sembako yang sudah dibagi, beras itu 25 liter, kemudian ada gula dan ada juga minyak. Sekali lagi kepada kita semua sehubungan dengan ini, saya ucapkan limpah terima kasih atas seluruh partisipasi kita, tanda solidaritas kita sebagai tanda kebersamaan kita di Paroki Kristus Raja Andalas ini. Lalu saya kembali menegaskan bahwa malam Natal, Vigili Natal itu nanti malam itu hanya satu kali saja, yaitu 6:30, dan kita akan memakai tentu gereja secara keseluruhan, kemudian kapel lantai 2 dan bangunan pastoral itu atau aula di lantai 4. Kalau itu sudah penuh lalu diisi di bawah di lantai 1 yang biasa dipakai oleh sekolah minggu. Basement tetap dipakai untuk parkir supaya kita lebih nyaman. Selebihnya besok tanggal 25 itu seperti biasa, misa pagi jam 7, kemudian misa kedua jam 9, dan misa ketiga itu jam 5 sore. Saya kira itu sehubungan dengan perayaan-perayaan pada kesempatan ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, mohon saling mengingatkan. Dan terakhir, saya ucapkan limpah terima kasih kepada Pastor Andreas Latobe yang senantiasa siap sedia merelakan waktunya pada saat dibutuhkan. Sudah 2 kali datang memberikan sakramen tobat, dan pada hari ini dia membantu saya. Kita di Andalas dan masih besok juga seperti itu. Karena rekan Pastor Nando itu ada tugas di Riau Keuskupan itu, mereka berkumpul di Kepulauan Mentawai untuk mengadakan pertemuan dari KWI. Jadi mereka di sana sampai tanggal 28 menurut jadwal. Dan dengan demikian kita mencari pastor yang bisa membantu, dan Pastor Andreas Latobe kebetulan ada di Makassar dalam tahap pemulihan dan beliau bersedia untuk membantu. Seandainya tidak, ini pasti diroper lagi karena sudah dibuat jadwal, tetap ternyata harus ada urusan lainnya dibuat oleh Pastor Nando. Terima kasih kepada kita semua. Sekali lagi para Pastor Andreas Latobe, saya kira bagi umat Andalas ini cukup memungkinkan kalau menjadi kriteria bagi orang Andalas untuk memimpin misa 1 jam ini pas. 1 jam tadi Pastor Latobe siap-siap saja masuk di Andalas. Karena itu salah satu yang diminta oleh umat di sini. Dan saya siap untuk kembali ke daerah. Terus kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih atas seluruh partisipasi kita kebersamaan pada kesempatan ini. Semua saja yang terlibat. Berharap bahwa semua yang boleh kita ungkapkan ini adalah sungguh merupakan ungkapan sukacita yang muncul dari kita seperti yang sudah disampaikan tadi. Dan dengan demikian bersama Bunda Maria, apa yang kita nantikan ini akan semakin menjadi kekuatan iman kepada kita, bahwa yang dijanjikan oleh Tuhan pasti akan terjadi. Yang penting bahwa kita menyambutnya dengan hati sukacita penuh kegembiraan, karena hati sukacita dan penuh kegembiraan itu menumbuhkan hal-hal yang positif dan bukan negatif. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, kita bersama dengan Bunda Maria Elizabeth untuk semakin memuji Tuhan, sehingga perayaan Natal yang kita rayakan pada tahun ini sungguh membawa damai dan menjadi sarana bagi kita untuk semakin memuji memuliakan Tuhan. Sekali lagi tanpa kecuali saya ucapkan limpah terima kasih seluruh petugas pada kesempatan ini, kelompok dekor, kelompok sound system, dan semua seluruh umat. Saya ucapkan limpah terima kasih. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut Vigili Natal nanti malam dan Natal besok pagi, supaya maksud dan tujuan kita untuk memuji Tuhan semakin terpenuhi. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Mari kita siapkan hati untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari sekalian, keluarga kita, orang-orang yang kita ingat dalam doa-doa kita, setiap pekerjaan usaha, rencana dan karya-karya kita,
senantiasa dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Puji syukur 448. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Mari sambut Rajamu, Raja damai, terimalah. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Hosiana putra Daud, namamu terpujilah. Dirikanlah tahtamu, maha tinggi mulia. Hosiana